Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ramaditya Nugraha. Salam damai dan salam positif. Ketemu lagi sama aku di konten selanjutnya, melanjutkan konten yang kemarin aku upload mengenai pendapat aku tentang adanya COVID-19. Walaupun merasa agak telat ya membahas COVID-19, tapi I just wanna sharing about my opinion. Semoga bisa berbagi suatu informasi yang bermanfaat lah ya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share my video biar terus berkembang dan semangat upload video untuk kalian semua. Asik. Seperti janji aku sebelumnya, aku ingin sharing mengenai tips atau cara aku pribadi biar menghadapi ibadah puasa kali ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 biar tetap sabar, tenang, dan juga nggak stres. Aku rasa semuanya stres ya. Aku pun juga mengalami hal ya ups and down lah ya. Apalagi waktu di tengah-tengah di awal-awal sih teman-teman, di awal Indonesia ramai tentang COVID-19 dengan pengurangan aktivitas pada bulan Maret. Yang tadinya aku nggak percaya adanya COVID-19, terus tiba-tiba aku sakit, dengan waktu 1 hari itu just like open my mind bahwa kita nggak boleh sombong dengan namanya penyakit, karena COVID-19 ini yang perlu kita pahami atau ketahui adalah bisa menyerang siapa saja, tidak dan tanpa terkecuali. Tapi kita juga nggak boleh takut berlebihan, karena orang yang sudah terjangkit pun, yang sudah positif COVID-19 pun juga bisa sembuh. Jadi intinya adalah self-controlling. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau share ke orang-orang. Ini bisa berdampak apa untuk orang-orang, bikin stres orang atau enggak, seperti itu. Ke sosial media, dengan kita tidak men-share informasi atau isu-isu yang bikin takut orang, itu juga udah baik. Itu juga sudah menjadi sesuatu yang baik di tengah Ramadan seperti ini. Membuat hati tenang kita sendiri, membuat tenang hati orang lain, seperti itu. Dan tips yang lumayan aku bilang ini aku banget, udah aku laksanakan. Ini aku udah jalankan beberapa lama, sekitar setengah tahun atau setahun, yaitu untuk tidak kepoin atau mantengin timeline orang-orang, apalagi story orang-orang. Jadi mohon maaf banget untuk kalian yang jarang nemuin aku ada di story kalian. Sometimes aku nonton, tapi saat aku lagi dalam kondisi yang mungkin nggak mau nonton setiap story atau timeline teman-teman, mungkin enggak, karena it's going better. Karena aku bilang kan, aku adalah orang yang thinker atau pemikir, dan juga setiap aku membaca atau melihat sesuatu yang sometimes unpredictable atau sesuatu yang nggak mau consume, itu that will be hurt for me, dan itu will be kayak distract my mind dan mengganggu ke dalam diri aku sendiri. Jadi imbasnya menurut aku sangat luar biasa. Untuk kalian yang juga mengalami keresahan yang sama, bukan keresahan kayak sesuatu yang mungkin overwhelming dalam pikiran, itu salah satunya adalah untuk tidak kepo terhadap urusan orang lain. Itu aja sih. Tapi kalau kalian memang dengan mungkin yang gabut, gak ada aktivitas, dengan scrolling atau sharing atau lihat-lihat story orang lain, then you will be fine, it's okay, gak apa-apa. Itu kalian dan it's me gitu ya. Kalau aku lebih sekarang cari kayak mungkin nonton film, drakor juga bisa, atau mungkin movie, sinetron, or anything yang bisa bisa mewakilkan waktu kalian yang gabut. Terus juga mungkin aku YouTube sih, lebih ke YouTube, cari informasi yang aku pengen cari aja, informasi yang bisa nambah ilmu, pengetahuan, atau wawasan yang gak bikin stres pastinya. Dan yang ketiga adalah
meditasi. Bukan meditasi, mungkin ini lebih untuk kita yang mengalami untuk kita yang punya keresahan berlebih, punya tingkat stres berlebih, gak mesti sekarang, atau mungkin udah pernah mengalami itu, atau mungkin besok akan mengalami itu. Karena di kondisi seperti saat ini, adanya pandemi COVID-19 itu benar-benar mengubah segala prioritas atau paradigma yang udah kita jalani selama kita hidup sebelumnya. Dari yang mungkin kita bebas kemanapun tanpa harus khawatir tentang apapun, tiba-tiba dengan COVID-19 kita diingatkan kembali untuk bahwa apapun bisa terjadi. Apapun, jika Allah berkehendak, semua bisa. Jadi kita mungkin bisa lebih. Jadi aku ngomong ini adalah waktunya untuk kita kembali ke diri kita sendiri, untuk sering-sering ngobrol ke diri kita sendiri. Waktunya me time ya. Me time bukan berarti harus kayak cuma rebahan doang atau malas-malasan, enggak. Istirahat itu penting. Aku mengakui itu penting banget untuk bisa mengontrol imun. Terus dengan kita ngobrol dengan diri kita sendiri, terus mengupas setiap keresahan atau hal yang kita pikirkan yang mungkin belum menemui jalan keluar. Contohnya bukan contohnya, kayak misalnya apa sih yang membuat stres, terus kita ngomong ke diri kita sendiri. Intinya banyak-banyak ngobrol ke diri kita sendiri, terus kayak doing self reminding, terus juga introspeksi untuk kita diri sendiri, karena aku yakin kita diberi waktu untuk di rumah sendiri, kembali ke rumah, kembali ke diri kita sendiri untuk menjadikan kita lebih baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk alam dan juga semesta ini lebih baik, agar semuanya itu lebih balance, lebih seimbang, semuanya lebih seimbang. Jadi jangan melulu melihat sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bisa bikin kita stres, tapi lihat sisi positif yang bisa kita ambil, yang bisa membuat kita lebih jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi pikir sesuatu yang indah, pikir sesuatu yang bisa kita petik untuk pegangan kita di masa depan, seperti itu. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup segitu aja dulu, barangkali bisa bermanfaat dan semoga jelas apa yang gue ucapkan, karena ya you know lah ya. Pokoknya semangat puasanya, semoga kita semua bisa meraih kemenangan. Tetap semangat, diberikan selalu kesehatan, terus juga diberikan kemudahan, kelancaran untuk segala aktivitas, terus juga diberikan ketenangan hati, itu paling penting. Jangan lupa ibadah, jangan lupa banyak-banyak berdoa, semoga dimudahkan segala aktivitasnya. See you in the next video. Salam damai dan salam positif.